Hai Zelis, di segmen wawancara jurnal Netkar kali ini kita akan mewawancarai salah satu guru di SMA Negeri 2 Klari yang juga ikut serta atau mengikuti acara orasi pada pagi hari tadi. Nah, jadi pertama-tama kita bakal kenalan dulu dengan gurunya, oke Pak? Supaya Zelis semua yang ada di rumah tahu. Nah, Bapak boleh perkenalkan dulu nama Bapak sekaligus Bapak mengajar di bidang apa? Halo semuanya, ya. Nama saya Eka Andrianto, ya. Di sini saya mengajar bahasa Inggris. Selain itu, saya juga menjabat sebagai pembina OSIS. Oke Zelis, jadi Pak Eka ini selain merupakan guru bahasa Inggris juga menjabat sebagai pembina OSIS ya Pak. Nah, karena Bapak Eka ini merupakan pembina OSIS, sudah pasti Pak Eka juga sudah tahu juga ya Pak bahwa pada pagi tadi tuh kita mengadakan acara orasi untuk pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nah, menurut Bapak dari kegiatan orasi yang tadi Bapak sudah ikut serta dengan siswa-siswa SMA Negeri 2 Klari yang lainnya juga, apakah Bapak puas nih Pak dengan jawaban dari ketiga paslon tersebut dalam memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan? Sejauh ini saya merasa sangat puas, ya, karena semua pasangan calon bisa memberikan jawaban yang bagus dan mereka menyampaikannya dengan lugas, ya. Hal tersebut menunjukkan sikap ketegasan mereka, potensi mereka yang sangat baik sebagai pemimpin di masa depan nanti. Oke, jadi Pak Eka sendiri memberikan tanggapan bahwa dari semua paslon tersebut juga sudah menampilkan yang terbaik ya Pak. Kita dari tim jurnal ini boleh bertanya nih, menurut dari perspektif Bapak atau sudut pandang Bapak sendiri, paslon yang paling cocok untuk menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di masa jabatan selanjutnya ini paslon nomor urut berapa nih Pak? Kalau yang ini pertanyaan yang sulit, ya, karena ya semuanya bagus-bagus, bisa memberikan jawaban yang memuaskan dan juga menyampaikannya dengan gaya bicara yang tegas, ya, seperti yang tadi saya bilang. Semuanya sangat berpotensi, jadi sulit banget untuk menentukan salah satunya. Kalau bisa tiga-tiganya dah jadi ketua gitu, ya. Tapi karena ini sebuah pemilihan, ya, tentunya harus menentukan satu pilihan. Ya, pilihan itu memang ada di pikiran, tapi masih sangat mungkin berubah-ubah gitu, ya. Ya, kita lihat saja nanti milih nomor berapanya. Oke, terima kasih Pak Eka untuk tanggapannya. Nah, Zelis, dari hasil wawancara kita, dari kita mendengarkan perspektif dari Pak Eka, kita juga bisa belajar bahwa untuk menentukan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang sesuai juga pasti membutuhkan pertimbangan ya Pak. Dan tentunya dari ketiga paslon tersebut juga mempunyai potensi dan juga mempunyai kelebihannya tersendiri seperti itu. Oke Pak Eka, terima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan semoga untuk pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS besok berjalan dengan lancar dan juga ketua dan wakil ketuanya juga bisa menjalankan visi dan misinya dengan baik. Gitu. Oke, segini saja video wawancara Jurnal Netkar. Sampai jumpa di wawancara berikutnya. Bye bye. Hai Zeli, sekarang aku udah bersama dengan narasumber kedua kita nih. Nah, kita kenalan dulu yuk, namanya siapa? Oke Teh, boleh perkenalkan dulu namanya siapa dan dari kelas berapa? Halo, nama aku Vika Rahmawati dari kelas 12 MIPA 1. Oke, Teh Vika dari kelas 12 MIPA 1 ya. Nah, tadi itu pas acara orasi, Teh Vika ini juga merupakan salah satu siswa yang aktif bertanya nih. Nah, dari pertanyaan yang Teh Vika lontarkan kepada ketiga paslon tersebut. Nah, Teh Vika ini apakah sudah puas dengan pertanyaan yang mereka berikan ataukah belum puas? Boleh dijelaskan Teh? Menurut saya dari jawaban dari ketiga paslon tersebut, kalau saya sendiri sih merasa kurang puas ya. Karena dari paslon yang pertama saya rasa rada terlalu mengambil keputusan dengan cepat. Terus rada blunder juga tadi ngejawabnya. Terus untuk paslon yang nomor 2, saya rasa better
lumayan bagus untuk jawabannya, bisa meyakinkan para audiens. Terus untuk paslon yang nomor 3, saya masih kurang paham dengan jawabannya. Mungkin menurut saya rada kurang keluar dari topik pertanyaan gitu. Tapi ya pasti setiap paslon ada minus dan plusnya kan, ada baik dan buruknya gitu. Oke, jadi menurut Tevika ini sendiri, setiap paslon tuh ada plus minusnya dan tadi Tevika juga sudah merincikan ya, pandangan Tevika mengenai ketiga paslon tersebut. Nah, kalau misalkan aku boleh nanya nih Teh, menurut Teteh ya, ini dari sudut pandang Teteh aja nih, yang kira-kira lebih cocok untuk jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS selanjutnya itu yang paslon nomor urut berapa nih Teh? Wah, saya sendiri sih masih bingung ya, karena saya harus meyakinkan diri saya kembali gitu. Kalau ada nomor 4, saya pilih nomor 4 kayaknya. Tapi yang pasti saya bakalan pilih pasangan calon yang sesuai dengan kriteria calon ketua dan wakil ketua OSIS. Mulai dari komunikasinya, tanggung jawabnya, gimana cara dia tadi menyampaikan pertanyaannya gitu, menyampaikan jawabannya gitu. Ya, bismillah, semoga saya bisa memilih yang terbaik gitu. Cuman saya belum tahu nih kayaknya. Ya, rahasia, masih rahasia. Oke, jadi masih rahasia ya Teh? Iya. Tunggu besok aja. Besok kan pemilihannya? Iya. Iya. Oke, Zelis. Nah, tadi kita udah mendengar perspektif dari pandangan Tevika. Nah, menurut Tevika, dalam kita memilih calon pasangan yang apa sih yang sesuai untuk menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang tepat, itu kita juga harus memperhatikan aspek-aspek tertentu ya Teh ya. Jadi tadi kita harus memperhatikan apanya Teh? Ada cara gimana dia bertanggung jawab atau enggaknya, terus cara komunikasinya, bisa nggak dia nih mengemban tugas selama 1 tahun ke depan. Jadi kita nggak boleh asal milih ketua, jangan kayak oh ini teman kita nih jadi kita pilih. Kita juga harus melihat visi dan misi dan juga proker jangka panjang dan jangka pendek ya, demi tesan SMA Negeri 2 Kelari ke depannya gitu. Jadi jangan cuma karena dia teman kita terus kita pilih juga ya Teh. Nah, gitu Zelis. Nah, sekarang kita udah punya banyak sudut pandang juga dan semoga nanti untuk besok pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSISnya kita bisa memilih calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang tepat. Oke, jadi terima kasih ya Teh Vika udah meluangkan waktunya buat diwawancara. Oke, segitu saja Zelis video dari kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di wawancara selanjutnya. Bye-bye. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu siswa yang aktif bertanya pada saat orasi pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nah, sekarang kita kenalan dulu yuk. Oke, Kang, boleh kenalan namanya siapa dan dari kelas mana? Ya, nama aku Muhammad Satrio Teguh Baskoro, aku dari kelas 12 kelas 1. Oke, Kang Satrio. Nah, tadi tuh Kang Satrio tuh bertanya juga ya pada saat kegiatan orasi pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nah, dari pertanyaan yang Kang Satrio lontarkan itu, apakah Kang Satrio puas dengan jawabannya? Boleh beri alasannya juga ya Kang, puasnya karena kenapa dan gak puasnya juga karena apa? Jujur tadi saya kurang puas dengan jawabannya ya. Untuk paslon nomor 1 dia tuh saya rasa rada ambigu dengan jawabannya, dia nggak memberikan jawaban yang konkret menurut saya. Dan dia pun sedikit nggak masuk akal gitu jawabannya, jadi dia asal jawab tanpa menjelaskan detail-detailnya. Nah, untuk yang paslon nomor 2 itu menurut saya dia cari aman, dia nggak mau berinovasi untuk mencari jalan yang lebih efektif lagi untuk memaksimalkan zero waste ya. Terus kalau yang paslon 3 itu menurut saya sama seperti paslon 2, dia cari aman juga, jadi nggak ada yang menarik. Jadi Kang Satrio ini belum terlalu menginikan kepada salah satu paslon juga. Nah, tapi Kang, kalau misalkan kita boleh tanya, menurut Kang Satrio ini sendiri, kalau yang lebih cocok, mungkin kalau misalkan yang 100% banget sih, mungkin belum ada ya, tapi kalau menurut Kang Satrio untuk saat ini, yang kira-kira lebih cocok untuk menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS selanjutnya itu paslon nomor urut berapa? Jujur saya masih bingung juga untuk memilih ya, karena di tiap masing-masing paslon tuh seimbang gitu kekurangan kelebihannya. Untuk di paslon 1 dia tuh masih rada ambigu, walaupun dia pendekatannya fleksibel ya, tapi
setiap ditanya dia nggak ngasih jawaban konkret. Kalau untuk yang paslon nomor 2 dia tuh terlalu mencolok di ketuanya saja. Tapi kalau untuk wakilnya saya lihat masih rada pasif ya. Kalau yang ketiga itu so-so lah, tapi gak ada yang unik dari mereka berdua, kayak ya udah biasa aja gitu. Jadi ya saya masih bingung untuk memutuskan ini. Oke, mungkin menurut dari Kang Satrio, dari ketiga paslon tersebut juga mempunyai apa ya, kekurangan dan kelebihannya masing-masing, ya, seperti itu. Oke, terima kasih ya Kang Satrio sudah berkenan meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Oke, Zuelis. Nah, dari hasil wawancara ini, nah ini tuh bisa membuka sudut pandang kita juga nih tentang siapa sih kira-kira yang lebih cocok untuk menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS selanjutnya. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa.